Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Purnomo dari kelas MJ502. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah hukum bisnis terkait studi kasus untuk melengkapi UTS di semester 5 ini. Berikut adalah deskripsi studi kasus. Perusahaan A dan perusahaan B menandatangani kontrak kerja sama untuk pengadaan barang pada awal tahun 2024. Dalam perjanjian tersebut, perusahaan A berkomitmen untuk menyediakan barang sesuai spesifikasi yang disepakati. Sementara perusahaan B berjanji untuk melakukan pembayaran dalam 2 tahap, yaitu 60% di muka dan 40% setelah pengiriman barang. Namun perusahaan B hanya membayar 60% di awal dan tidak melunasi sisa pembayaran meskipun barang telah diterima sesuai spesifikasi. Perusahaan A mengajukan tuntutan hukum kepada perusahaan B karena dianggap telah melanggar perjanjian. Perusahaan B berdalih bahwa terdapat ketidaksesuaian kecil dalam spesifikasi barang yang memengaruhi hak mereka untuk melunasi pembayaran. Identifikasi masalah hukum. Jenis pelanggaran hukum. Dalam kasus ini, pelanggaran yang terjadi adalah pelanggaran kontrak oleh perusahaan B. Hal ini terjadi karena perusahaan B tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan kontrak, yakni tidak melunasi sisa pembayaran sebesar 40%. Meskipun barang telah diterima dan sesuai dengan spesifikasi yang disepakati, pelanggaran ini mengarah pada tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran oleh perusahaan B sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian. Kemudian, apakah dalih perusahaan B dapat dibebankan secara hukum? Dalih yang diajukan oleh perusahaan B bahwa terdapat ketidaksesuaian kecil dalam spesifikasi barang yang mempengaruhi hak mereka untuk melunasi sisa pembayaran tidak dapat dibenarkan secara hukum, kecuali ketidaksesuaian tersebut cukup signifikan dan dapat dibuktikan telah mengganggu penggunaan atau nilai barang yang disediakan. Menurut prinsip pembayaran dalam kontrak, apabila barang telah diterima sesuai dengan kesepakatan yang tercatat dalam kontrak, maka kewajiban yang melakukan pembayaran tetap berlaku. Dalih perusahaan B lebih bersifat bentuk wan prestasi yang tidak dapat membenarkan mereka tidak melakukan kewajiban pembayaran secara penuh. Dalam hukum kontrak, pembayaran tetap wajib dilakukan kecuali dalam pembuktian bahwa barang tersebut tidak sesuai dengan syarat yang sangat substansial. Berikut analisis kontrak. A. Elemen-elemen penting dalam sebuah kontrak. Untuk kontrak yang sah dan mengikat, beberapa elemen penting yang harus ada antara lain kesepakatan, adanya persetujuan antara kedua pihak tentang syarat dan ketentuan yang ada dalam kontrak. Kecakapan, kedua belah pihak harus memiliki kapasitas hukum untuk membuat kontrak. Objek yang jelas dan sah, barang atau jasa yang disediakan harus jelas dan sah menurut hukum. Kausa yang sah, tujuan kontrak harus sah dan tidak bertentangan dengan hukum atau kebijakan yang berlaku. Kemudian bentuk kontrak. Biasanya perjanjian kontrak dalam pengadaan barang harus dibuat secara tertulis dan jelas mengenai kewajiban kedua belah pihak. B. Apakah perusahaan A dapat mengklaim kerugian? Ya, perusahaan A dapat mengklaim kerugian akibat pelanggaran kontrak oleh perusahaan B. Kerugian yang dapat diajukan oleh perusahaan A antara lain kerugian finansial, kerugian berupa pendapatan yang hilang akibat tidak diterimanya pembayaran penuh, kerugian reputasi, jika ketidakpastian pembayaran atau sengketa mengganggu hubungan bisnis atau cita perusahaan A, biaya operasional atau biaya hukum, biaya yang dikeluarkan untuk menuntut haknya melalui proses hukum. Penyelesaian sengketa. A. Metode penyelesaian sengketa yang dapat digunakan. Beberapa metode penyelesaian sengketa yang dapat digunakan dalam kasus ini adalah mediasi, proses penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga yang netral untuk membantu kedua belah pihak mencapai kesepakatan. Arbitrase, penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang hasilnya bersifat mengikat dan dapat dijadikan putusan hukum. Litigasi, proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan dengan putusan yang sah dan mengikat. B. Metode yang lebih sesuai untuk kasus ini dan mengapa? Metode yang lebih sesuai adalah arbitrase. Ini dikarenakan arbitrase menawarkan penyelesaian yang lebih cepat dan lebih efisien dibandingkan litigasi. Selain itu, jika kedua belah pihak sepakat untuk memilih arbitrase dalam kontrak, maka hasilnya lebih mengikat dan final, sehingga dapat mempercepat penyelesaian sengketa tanpa harus melalui proses pengadilan yang lebih lama. Mediasi juga dapat dipertimbangkan jika kedua pihak ingin mencari solusi bersama sebelum melanjutkan ke proses lebih formal. Rekomendasian hukum. A. Saran kepada perusahaan A untuk mitigasi risiko pelanggaran kontrak di masa depan. Perusahaan A dapat melakukan beberapa langkah untuk memitigasi risiko pelanggaran kontrak, antara lain penyusunan kontrak yang lebih detail,
Kontrak yang lebih rinci dan mencakup berbagai kemungkinan ketidaksesuaian atau perubahan dalam spesifikasi barang. Penyertaan klausul arbitrase. Menyertakan klausul penyelesaian sengketa melalui arbitrase untuk mempercepat dan meminimalkan risiko keterlambatan dan penyelesaian sengketa. Kemudian pemeriksaan barang secara teliti. Melakukan pemeriksaan ketat terhadap kualitas dan kesesuaian barang sebelum pengiriman dan memastikan bahwa barang yang diterima sesuai dengan spesifikasi. B. Langkah hukum preventif yang dapat dilakukan oleh kedua belah pihak. Beberapa langkah preventif yang dapat dilakukan oleh kedua belah pihak antara lain klarifikasi dan negosiasi sebelum tanda tangan kontrak. Kedua pihak harus melakukan klarifikasi mendalam mengenai spesifikasi barang dan pembayaran agar tidak terjadi kesalahpahaman. Pemantauan kinerja kontrak secara berkala. Melakukan pemantauan berkala terhadap kemajuan pelaksanaan kontrak atau memastikan kewajiban dipenuhi. Kemudian penyertaan sanksi atau penalti dalam kontrak. Menyepakati sanksi atau penalti jika terjadi keterlambatan atau pelanggaran oleh salah satu pihak agar lebih ada kepastian hukum terkait konsekuensi pelanggaran. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.